Tenaga honorer masa kerja 1 tahun diberhentikan. Tenaga honorer dalam pasal 96 ayat 1 PP 49 tahun 2018, merupakan pegawai non-pegawai negeri sipil, non-PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, non-PPPK. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait tenaga honorer masa kerja 1 tahun diberhentikan. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online. Sebelum kita ke informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, supaya Bapak Ibu dapat informasi terbaru dari channel ini. Lanjut ke informasinya. Tenaga honorer masa kerja 1 tahun diberhentikan, cek info resminya di sini. Berita Soloraya.com, tenaga honorer dalam pasal 96 ayat 1 PP 49 tahun 2018, merupakan pegawai non-pegawai negeri sipil, non-PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, non-PPPK. Pada PP tahun 2018 juga mengatur adanya larangan untuk merekrut tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Adapun penghapusan tenaga kerja honorer diberlakukan mulai 28 November 2023 yang merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan.RB. Nomor B-SM-11-02-03-03 tanggal 31 Mei 2022 lalu. Sebagai imbas dari surat edaran dan PP tersebut, tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah diberlakukan beberapa pemberhentian maupun lanjut kontrak. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan amanat Sekretaris Jenderal, Sekjen, KPU RI, terdapat 10 tenaga honorer di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Parigi Motong, diberhentikan. KPU di seluruh Indonesia, saat rapat beberapa waktu lalu diminta untuk menginventarisir seluruh pegawai dan dilaporkan. Singkatnya, KPU diminta segera mengembalikan pembiayaan honorer daerah, kata Sekretaris KPU Parimo, Andi Arief Syawalani Burhanuddin S.Sos, M.Si, di Parigi. Sebagaimana dilansir berita Soloraya.com dari infopublik.id. Sebanyak 10 tenaga honorer yang diberhentikan adalah tenaga pendukung di luar pegawai pemerintahan non-pegawai negeri, PPNPN. Ke-10 tenaga honorer tersebut merupakan non-ASN yang gajinya melalui anggaran non-tahapan dengan masa kontrak yang dimiliki hanya selama 1 tahun. Diketahui bahwa di KPU Kabupaten Parimo, para tenaga honorer tersebut sudah banyak memberikan kontribusi dalam menangani pekerjaan teknis. Sementara itu, pemberhentian para tenaga honorer tersebut, dikatakan masa kontraknya memang susah berakhir. Jadi pemberhentian tersebut seharusnya tidak lagi memakai surat pemberhentian, karena telah berakhir masa kontrak, katanya. Hal itu juga sejalan dengan amanat Sekjen KPU RI, yang hanya ada aparat negeri sipil, ASN. Dalam amanat dikatakan di KPU Kabupaten dan Provinsi hanya ada ASN. Serta pegawai pemerintahan non-pegawai negeri, PPNPN, yang dibiayai APBN. Sehubungan dengan itu, KPU Parimo juga sudah menyampaikan ke KPU RI mengenai dukungan sumber daya manusia, SDM. Pasalnya, jumlah total ASN di KPU Kabupaten Parimo hanya ada 12 orang dan jumlah PPNPN sebanyak 14 orang, termasuk juga personil pengamanan dalam, PAMDAL. Arief menyebut peran PAMDAL di KPU tidak berkaitan dengan sistem, meskipun padahal banyak aplikasi di KPU yang terkadang kewalahan.
Meskipun terdapat info mengenai pemberhentian, dikatakan bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan tenaga honorer akan digunakan kembali pada pemilu 2024. Kemungkinan tersebut dapat terjadi jika dukungan anggaran dari pemerintah daerah, Pemda, Parimo sudah tersedia. Menurutnya hal itu sesungguhnya juga menjadi problem nasional. Tapi, jika Pemda menyetujui anggarannya, kita akan memanggil kembali dengan melayangkan surat resmi, katanya. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin terkait. Tenaga honorer masa kerja 1 tahun diberhentikan. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.